selamat datang di program studi S1 Sistem Informasi, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Wirdayanti STNN. Saya adalah salah seorang dosen yang berhome base pada program studi S1 Sistem Informasi, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Video ini dibuat sebagai bentuk pemaparan diri dosen untuk penilaian kinerja dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Pada video ini saya akan memaparkan proses mengajar untuk mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Data Warehouse. Mata kuliah Data Warehouse ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi yang harus ditempuh mahasiswa pada semester 4, di mana mata kuliah ini memiliki bobot SKS sejumlah 3 SKS. Mata kuliah ini terdiri dari teori dan juga praktikum. Pada proses belajar mengajar di dalam kelas, saya menerapkan model pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery adalah proses penyampaian materi di dalam kelas kepada mahasiswa dengan model ceramah, dengan tetap mengedepankan partisipatif mahasiswa di dalam kelas. Selain penyampaian materi dengan metode ceramah, saya juga memanfaatkan learning management system yang disediakan oleh Fakultas Teknik yang kami sebutnya yaitu FIBEL, di mana pada FIBEL mahasiswa akan mendapatkan seluruh materi mata kuliah Data Warehouse yang akan mereka pelajari selama 1 semester, serta mahasiswa juga mengerjakan tugas-tugas mandiri yang akan mereka selesaikan untuk mata kuliah Data Warehouse. Untuk interaction, di mana saya menerapkan konsep student centered learning, yaitu pada saat penyampaian materi pada pertemuan awal perkuliahan, di mana saya akan melakukan review terlebih dahulu materi sebelumnya yang telah saya berikan. Saya memberikan pertanyaan dari materi sebelumnya yang sudah saya berikan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa menguasai materi yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Selain itu, pada proses interaksi, saya juga membangun interaksi diskusi kepada mahasiswa dengan memberikan beberapa studi kasus di setiap pertemuan perkuliahan, di mana studi kasus yang saya berikan itu akan memberikan mahasiswa dialog interaksi, dialog yang aktif antara mahasiswa dengan mahasiswa ataupun antara mahasiswa dengan dosennya. Selain itu juga mahasiswa dibuatkan wadah komunikasi, yaitu dengan memanfaatkan WhatsApp group mata kuliah Data Warehouse. Nah, untuk model assessment, di mana model ini merupakan pemberian nilai kepada mahasiswa, di mana penilaian mahasiswa itu diberikan secara objektif, yaitu sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut dalam menguasai materi mata kuliah Data Warehouse serta bagaimana mereka menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah Data Warehouse tersebut. Untuk proses penilaian di sini, penyampaian komponen penilaian itu dilakukan di pertemuan pertama sekali perkuliahan ini dilaksanakan, yaitu biasanya di pertemuan pertama, di mana di situ dosen atau tim akan memberikan kontrak perkuliahan yang memaparkan terkait aturan tata tertib dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah Data Warehouse selama 1 semester, serta komponen-komponen penilaian yang akan diberikan selama 1 semester. Adapun komponen penilaiannya tersebut itu terdiri dari model penilaian untuk case method itu sebesar 30%, penilaian untuk team-based project sebesar 40%, dan penilaian untuk ujian tengah semester itu sebesar 15%, serta penilaian akhir semester itu sebesar 15%. Nah, untuk mata kuliah ini sudah menerapkan yang namanya model penilaian case method dan juga team based project tersebut.
di mana kedua metode ini memberikan penilaian atau menilai mahasiswa ketika mereka diberikan sebuah studi kasus yang harus mereka selesaikan. Untuk case method, mahasiswa harus menyelesaikan studi kasus pada saat pertemuan perkuliahan, di mana contohnya saya akan memberikan tugas kepada mereka untuk berdiskusi dalam merancang sebuah model stat skema yang mana datanya itu didapat dari kumpulan data OLTP yang sudah saya berikan. Sementara untuk team based project itu sendiri, mahasiswa akan dibentuk tim atau kelompok yang terdiri dari satu kelompok itu maksimal 3 orang saja, dan mereka harus menyelesaikan sebuah tugas besar, yaitu membangun data warehouse yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan bisnis yang ada di lingkungan sekitar mereka. Tugas besar ini atau proyek akhir dari mata kuliah ini merupakan output yang diharapkan dari capaian pembelajaran mata kuliah data warehouse, yaitu mahasiswa tentunya mahasiswa dapat membangun sebuah data warehouse yang baik yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk penilaian atau untuk proses analisis dalam pengambilan keputusan. Materi yang diberikan pada mata kuliah data warehouse ini terdiri dari konsep dasar atau definisi dari data warehouse itu apa, sehingga mahasiswa nantinya bisa menjelaskan apa itu data warehouse, serta mahasiswa nantinya dapat membedakan yang mana itu OLTP dan juga data warehouse, serta mahasiswa bisa menjelaskan terkait karakteristik dan juga arsitektur dari data warehouse. Kemudian mahasiswa tentu bisa membangun dan merancang yang namanya data warehouse tersebut. Nah, semua materi tersebut akan disajikan dalam 1 semester, sehingga nantinya di akhir perkuliahan tadi mahasiswa bisa menyelesaikan tugas besar yang sudah diberikan. Nah, untuk tugas besar yang diberikan kepada mahasiswa itu sudah disampaikan di awal perkuliahan, yaitu pada kontrak kuliah tersebut, di mana pada saat penyampaian komponen nilai itu mahasiswa juga sudah disampaikan, diberitahu bahwa tugas besar yang akan mereka kerjakan merupakan output dari mata kuliah ini, yaitu sebuah project data warehouse yang mereka buat berdasarkan permasalahan yang mereka dapatkan di lingkungan sekitar mereka. Demikian deskripsi dari mata kuliah data warehouse. Selanjutnya saya akan menampilkan proses belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas, dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Oke, hari ini kita melanjutkan materi kita, pertemuan ke-4 atau 5 hari ini. Jadi kita melanjutkan materi tentang data warehouse. Untuk materi hari ini kita bahas tentang komponennya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu pengertian data warehouse, kemudian karakteristiknya, perbedaan data warehouse dengan OLTP atau database relasional, dan yang lainnya. Nah, hari ini kita coba bahas tentang komponen dari data warehouse itu sendiri. Jadi ketika kita mau membangun sebuah data warehouse, apa aja yang harus diperhatikan. Oke, sebelum kita masuk ke materi komponen, kita review dulu sebelumnya. Materi minggu lalu ada yang masih ingat tentang karakteristik dari data warehouse? Atau siapa yang ingat bapak dari data warehouse? Saya. Mana ini saya bingung. Yang pertama angkat tangan namanya siapa? Siapa namanya? Fitra. Siapa bapak data warehouse? Dudimon. Apa yang dia kemukakan terkait karakteristik data warehouse? Salah satunya aja yang ingat. Nggak usah berurut, bukan berarti time varian, bukan berarti urutan itu menunjukkan tahapan itu yang harus yang didahulukan atau yang pertama tidak. Silakan disebut apa aja karakteristik data warehouse pada time varian.
Ada apa lagi selain time variant? Ada integrated atau integrasi, ada apa lagi? Subject oriented, ada lagi satu terakhir. Oke, jadi ada 4, masih ingat semuanya. Yaitu yang pertama adalah subject oriented, di mana subject oriented bahwa data warehouse dibangun dengan melihat terhadap subjek yang terlibat pada proses bisnis yang akan diselesaikan permasalahannya. Kembali ke tujuan data warehouse, yaitu membantu dalam proses pengambilan keputusan untuk keperluan bisnis. Ya. Ada subject oriented, di mana ketika Anda nantinya membangun sebuah data warehouse, yang diperhatikan adalah subjek yang terlibat terhadap proses bisnis yang mau diselesaikan. Contoh seperti Anda mau melihat tren produk yang laku sepanjang 1 tahun penjualan, berarti yang dilihat apa subjeknya? Kalau misalkan mau lihat tren penjualan produk yang laku, apa subjek yang perlu kita ambil datanya? Ya? Pelanggan, apalagi? Ada penjualannya, apalagi? Barangnya, produknya yang dijual, gitu ya. Itu yang digunakan datanya untuk kita analisis. Kemudian ada yang namanya integrasi. Ciri sebuah data itu terintegrasi kalau data itu apa? Iya, integrasi itu kan perpaduan atau kita menyatukan data dari berbagai sumber. Nah, sebuah data itu integrasi kalau dia punya kesamaan. Apalagi? Kalau datanya itu konsisten, yang tidak. Tujuan dari integrated itu adalah menghasilkan sebuah data yang konsisten. Oke, kita masuk ke inti dari materinya, yaitu komponen dari data warehouse. Nah, Anda lihat di sini tadi ya, bahwa karakteristiknya itu ada 4, Anda sudah pahami, ada berorientasi subjek. Nah, nanti data yang akan disimpan di data warehouse ini itu kita ambil dari berbagai jenis sumber data. Ya. Nah, dari sumber data yang banyak ini kita melihat subjek apa yang kita butuhkan yang mau dimasukkan ke dalam data warehouse. Subjek yang terlibat di dalam permasalahan bisnisnya itu apa? Yang sumbernya bisa diambil dari OLTP yang sudah ada. Contoh misalkan ada OLTP cost itu untuk apa? Point of sale, untuk transaksi penjualan, atau ada diambil dari model ERP. Apa ERP? Enterprise Business Planning, ya. Kemudian ada lagi dari legacy ataupun OLTP yang lain. Bahkan ada dari model eksternal, ya, data yang Anda ambil misalkan dari web dokumen atau misalkan dari SOP yang ada di organisasi tersebut. Nah, itu sumber datanya. Jadi dari sumber data yang berbeda ini kemudian dilakukan yang namanya integrasi. Integrasi dilakukan tadi untuk mendapatkan hasil datanya itu adalah konsisten. Nah, bagaimana melakukan integrasi data? Bagaimana dengan data yang berbeda-beda tadi, yang sumbernya dari POS, dari ERP, atau dari data website, gitu ya? Itu kemudian mau disimpan jadi satu di data warehouse. Maka dibutuhkan yang namanya proses apa itu? Biasanya ETL atau extract, transform, load. Itulah ciri khas dari data warehouse. Ada proses ETL di dalam yang tujuannya tadi untuk integrate. Jadi kita masuk satu-satu. Ini arsitektur dari komponen data warehouse. Jadi yang harus Anda siapkan pertama atau yang harus dipahami komponennya itu ya kurang lebih ada 6. Ada data source. Tentu kalau kita membangun data warehouse ya kita butuh sumber datanya. Sumber datanya itu datanya dari mana? Kemudian ada yang namanya data strategy. Kemudian ada data storage, di mana data itu mau disimpan.
tempatnya, database-nya, ya. Kemudian ada information delivery, ya. Bagaimana data yang sudah tersimpan di data warehouse kemudian akses untuk menghasilkan atau menampilkan informasi pengetahuan yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Kemudian ada metadata, tadi kamus datanya. Jadi berisi data tentang data, ya. Kemudian ada manajemen dan kontrol. Bagaimana data warehouse itu dikelola di organisasi? Apakah data yang masuk ke dalam data warehouse itu pengambilan datanya per tahun atau per triwulan atau per 5 tahun, itu semuanya ya. Misalkan UNTAD ini adanya di penulisan di Fakultas Teknik misalkan. Di Fakultas Teknik nulis namanya UNTAD. Tapi di MIPA misalkan, di MIPA dia tulisnya seperti ini. Ya. Nah, nanti mau di data warehouse kita mau pakai yang mana? Atau ada lagi yang nulisnya cuma dia tulis Unir titik kadu. Ada simbol titiknya lagi. Ini misalkan di FKIP misalkan. Disingkat gini, dia ada titiknya. Nah, dari penamaan satu kolom begini saja, ini kan sudah berbeda format, ya kan? Ya. Nah, sementara saya maunya kalau masuk ke data warehouse itu harusnya dipanjangin aja, universitas, kadu, rokok. Nah, nanti data yang masuk harus seperti ini formatnya. Jadi UNTAD ini akan berubah jadi seperti ini. Ya, kalau Universitas Rokok ya dia akan jadi seperti ini. Unir dia akan jadi seperti ini. Ibaratnya data yang dibutuhkan itu kita ambil semuanya. Dan tidak semua data yang ada pada OLTP itu dimasukkan ke data warehouse. Makanya butuh yang namanya seleksi. Ya. Nah, pada tahap ekstrak juga dilakukan yang namanya cleansing data. Ya. Kalau yang di ekstrak tadi Anda baru ambil dari sumber OLTP-nya, database-nya, tabel-tabelnya ditarik, tabel mana yang dibutuhkan. Tapi kalau di transformation kita sudah menentukan, memilih atribut yang akan kita gunakan, kemudian atribut-atribut lagi mau disimpan ke tabel-tabel mana. Proses loading adalah untuk memuat data yang sudah terseleksi tadi ke dalam sebuah data warehouse tujuan dan membuat apa indeks ketika diperlukan. Indeks itu kan objek dari database. Tabel juga itu adalah objek yang ada pada database. Nah, di sini ada dua metode atau ada dua model load. Yang pertama adalah refresh dan yang kedua adalah update. Ingat, di data warehouse tidak ada delete, ya. Jadi dia hanya ada dua model refresh, di mana model refresh dibilang menuliskan kembali secara keseluruhan data pada data warehouse pada suatu periode interval, ada waktu, ya. Tadi makanya dibilang ada time value. Oke. Yang berikutnya adalah apalagi setelah staging area, masih ingat? Data storage. Data yang sudah ada kemudian disimpan ke dalam data warehouse. Ya. Jadi ini penyimpanannya. Data warehouse itu ya database, ya. Tapi sumbernya yang berbeda. Kalau yang terakhir, bukan yang terakhir, setelah data storage apa lagi? Information delivery. Penyampaian Informasi dari data warehouse yang tadi, ya, bisa yang dimanfaatkan oleh aplikasi bisnis intelligence. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan terkait materi dari komponen data warehouse ini sendiri? Ya, tadi ada beberapa komponen. Kalau ada yang ingin ditanya, silakan. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa nama saya
kemudian yang sampai ke nomor 1, 2. Jadi kan salah satu karakteristik dari database itu data identifikasi ya. Kemudian beberapa minggu lalu saya bertanya dengan Mas Hendra. Yang itu begini, kenapa saat itu sampai sekarang belum menerapkan integrasi data sedang lulus dalam ini? Terus kata Mas Hendra, masalah utamanya itu adanya perbedaan dari regulasi yang tertentu dan yang ada di lintas yang selanjutnya. Nah, terus kalau menerapkan normal seperti ini, kira-kira kalau bisa sebagai sistem informasi dari apa yang perlu kita lakukan sehingga ke depannya integrasi tadi bisa menjadi verifikasi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi intinya adanya perbedaan regulasi. Jadi hal yang pertama kali yang akan kita lakukan ketika Anda membangun sebuah sistem yang integrasi, kita ketemu langsung sama si pengambil keputusan. Ya, kita bicarakan. Ya, Anda ketemu langsung sama rektor. Kita bawa ide kita, kemudian kita bicarakan, kemudian kita sampaikan apa saja hambatannya, ya. Karena dari sisi skripsi saja. Kalau misalkan di fakultas lain dia hanya melewati 2 atau bahkan ada yang ada ujian komprenya sampai harus yudisium, di kita itu cukup sampai hanya ujian kutu, itu kan sudah berbeda kalau kita membuatkan aplikasi, ya. Kayak si pendekar, itu kan si pendekar yang kita buat di jurusannya kita itu yang berlaku SOP yang ada di jurusannya kita. Bagaimana kalau si pendekar yang ada ini kita menerapkan, misalkan nggak usah jauh-jauh, nggak usah yang beda fakultas, satu fakultas aja, tetangga aja ke elektro. Apakah sama sistem yang kita bangun si pendekarnya kita dengan yang sistem yang berjalan di elektro? Bagaimana modelnya mereka untuk mahasiswa tersebut dalam hal skripsi? Apa aja tahapannya? Itu aja udah berbeda, ya. Jadi langkah awal ya bagaimana misalkan Untas punya aturan tersendiri terkait pengembangan sistem. Ya, jadi kalau masalah integrasi data itu sebenarnya kalau sekarang ini kita gampang tinggal ngambil apa? Kita butuh API-nya aja yang masuk ke sistemnya. Kalau kita mau ambil datanya. Nah, cuman bagaimana tadi Anda sudah dapat datanya, data dari fakultas A, fakultas B, tentu isinya itu berbeda. Itulah tugas kita untuk melakukan di ITL tadi. Ya, tantangan terbesar ya tadi adanya regulasi, adanya perbedaan dari sistem yang ada ya dalam satu fakultas saja itu berbeda-beda. Ya, jadi kalau si pendekar kita mau terapkan ke misalkan ke arsitek atau ke sipil, kita harus sesuaikan lagi dengan SOP yang ada di sini. Ya, tapi kalau secara keseluruhan tujuan pintu akhirnya itu apa? Yudisium mahasiswa, data yudisium mahasiswa itu kan akhirnya yang mau dibacakan atau yang akan diambil data. Nah, jadi kalau kita mau melakukan integrasi data, sebenarnya bagaimana kita bisa masuk ke database-nya mereka? Ya, kan cuma jalannya itu cuma kita bisa masuk ke database-nya. Mereka izinkan tidak kita masuk. Kalau mereka izinkan kita masuk ke database-nya, dan tinggal kita bagaimana melakukan pemformatan data. Nah, ini ada contoh. Ya, kalau Anda lihat ada berapa tabel ini? Bisa kedetek? Hitung ada berapa tabel? Kalau kelihatan di fokusnya yang 13. 13? 12. Nah, ada 13 ada 14. Tidak kelihatan nama tabelnya. Kelihatan nama tabelnya. Bisa baca nama tabelnya? Ya. Ada berapa? 12. Ini sumber data OLTP. Ya. Ini sumber data OLTP. Ada 14 data. Proses bisnis apa yang mau diselesaikan? Mau melihat segmentasi produk di setiap pasar yang ada. Jadi pasar di sini bukan pasar tradisional, tapi seperti pasar salah satunya jadi pasar tradisional, supermarket atau minimarket atau kios-kios atau warung, gitu ya. Jadi dia mau melihat perusahaan ini
sebaran produknya di setiap jenis paket. Ya, jadi misalkan nantinya di Alfamidi produk yang paling laku di sana itu apa? Ya. Nah ini sumber data OLTP, jadi ada banyak. Dari sumber data OLTP yang banyak ini, kemudian dilakukan yang namanya proses ETL. Ya, makanya kalau Anda lihat rancangannya, arsitekturnya seperti ini. Nah, data warehouse ini dimanfaatkan untuk apa data mining. Segmentasi produk itu diolah dengan menggunakan algoritma kami. Ya. Nah ini lihat DBMS-nya apa? Bisa kebaca nggak? Baca nggak DBMS-nya? Interbase 7. Jadi sumber data OLTP-nya itu dari Interbase. Mau dimasukkan ke data warehouse-nya adalah SQL itu udah beda-beda platform. Makanya aplikasi tadi ini dari dia melakukan ekstrak dari OLTP yang Interbase, kemudian dia ekstrak. Di sini dia sudah mau melakukan proses yang akan masuk ke SQL server. Oke, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, saya akan berikan Anda tugas. Saya punya satu database OLTP, nanti Anda ekstrak pakai MySQL saja, DBMS-nya MySQL. Diekstrak kemudian dipelajari tabelnya, ada berapa tabel di dalam, kemudian dibuatkan model seperti tadi. Kemudian dari database OLTP tersebut, informasi bisnis apa yang bisa kita tampilkan. Ya, Anda buat semacam kasus, kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dari database yang sudah ada itu. Ya, misalkan mau melihat sebaran produk atau produk di lokasi A ini produk apa yang paling unggul, ya itu bisa didapat dari database yang ada, ya dari database OLTP yang nanti saya berikan link drive-nya, silakan Anda download dan dibuatkan skema relasi tabel, ya. Jadi Anda buat skema. Jadi ibaratnya ini Anda mundur. Yang harusnya rancang dulu baru masuk ke tabel. Tapi ini tabelnya ada karena kita mau melakukan proses ETL. Jadi tabelnya ada, ya kita ekstrak. Dibaca dulu isi tabelnya, kemudian dibuatkan skema relasi tabel. Tabel mana yang saling berrelasi. Oke, untuk bagaimana melihat tabel mana yang saling berrelasi, ya Anda sudah dapat di database relasional. Anda sudah belajar kapan tabel itu saling berrelasi. Apa yang menjadi ciri khas bahwa tabel itu berrelasi. Oke, kalau tidak ada atau ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses belajar mengajar saya yang terjadi di dalam kelas. Terima kasih telah menyaksikan proses belajar mengajar untuk mata kuliah Data Warehouse. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat serta bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.